Ini adalah sebuah perjalanan tentang menerima, tentang menemukan diri dan juga tentang maju. Ya, kita akan mulai dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-iman yazidu wa yanqus, yang namanya iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah sebuah apa ya? Ini adalah sebuah hadis yang kita itu sangat sering sekali mendengarkannya, dan karena sering kita mendengarkan, ya, itu nilai kesakralan ataupun kesucian, keabsahan, kevalidan dari hadis ini kadang-kadang kita suka pertanyakan begitu. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, terus kenapa begitu ya? Nah, padahal ini adalah bagian yang pertama dari apa yang ingin saya sampaikan malam ini, yaitu adalah tentang menerima diri. Kita harus menerima dulu bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini sebuah konsep yang sangat sederhana, sebuah konsep yang sangat-sangat mudah untuk difahami begitu ya. Nah, kita harus menerima dulu bahwa kita punya level keimanan yang berbeda-beda, dan seistiqomah-istiqomahnya kita itu tidak mungkin yang namanya iman itu naik terus ataupun berada di atas terus. Akan ada masanya keimanan itu berada di bawah, dan kita harus menerima itu sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah kenyataan. Ya. Nah, kemudian bertambah dan berkurang. Ya, ini yang akan kita bahasnya, ya, bertambah dan berkurang. Nah, saat kita turunkan ke dalam sebuah teori yang praktis, bertambah dan berkurang itu seperti apa sih, ya? Sekarang sebenarnya kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri sekarang gitu ya, kita bisa menilai apakah keimanan kita itu sedang bertambah atau berkurang. Kita harus mengenal dulu di mana posisi kita saat ini agar kita bisa maju ke dalam level keimanan yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, kita akan ambil beberapa contoh. Di sebelah kiri ada bertambah seperti apa, di sebelah kanan ada berkurangnya seperti apa. Nah, misalnya, oh, ketika imannya bertambah, dia sholat fardu berjamaah. Dan dia sholat fardu berjamaahnya, dia sholat tepat waktu dan berjamaah. Itu dia lakukan. Kemudian yang kedua, misalnya ketika imannya sedang naik, dia sholat duha, dia sholat tahajud, dia sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, begitu. Kemudian dia membaca Al-Quran sehari 1 juz. Ya, ini ketika imannya bertambah, ini yang dia lakukan. Bersedekah sesuai kemampuan. Ya, kenapa? Karena imannya sedang naik di situ. Kemudian menghadiri majelis ta'lim dan juga kajian, seperti yang kawan-kawan lakukan sekarang. Nah, tapi kemudian mungkin bisa ditambah lagi dengan apa, dengan puasa. Pokoknya ini adalah orang yang ketika imannya bertambah, bisa dibilang dia memborong setiap amalan yang ada, begitu. Nah, tapi orang ini ya, karena dia itu adalah manusia yang punya hawa nafsu, manusia yang tidak luput dari apa, kesalahan, begitu, otomatis naiknya iman tersebut tidak selalu berada dalam garis yang lurus berada di atas. Dia akan selalu dia juga akan mengalami ketika iman itu berkurang. Dan di sini kita contoh saja, ketika berkurang, apa yang ia lakukan? Dia hanya cukup sholat 5 waktu sendirian, ya. Oke, jadi kita sekarang mengenal, ya. Nah, kemudian juga dia membaca Al-Quran mungkin hanya seminggu sekali, dan ini katakanlah ini adalah si Fulan A. Fulan A itu ketika imannya bertambah, kita lihat ketika imannya sedang berada di puncak-puncaknya, dia sholat fardu, ya, berjamaah dan tepat waktu juga. Kemudian sholat sunnah dia borong semuanya. Dia membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, bersedekah dia rajin pokoknya, dan dia menghadiri majelis ta'lim dan kajian. Tapi ada kalanya di mana dia mentalnya down, di mana eh, keimanannya sedang turun seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia hanya sekedar melaksanakan sholat 5 waktu, itu pun sendirian, dan dia membaca Al-Quran hanyalah seminggu sekali atau jarang, begitulah, ya. Dan di sini kita mengenal bahwasanya fulan A, titik bertambahnya adalah di situ, dan titik berkurangnya adalah di situ. Ya. Nah, kemudian sedangkan kita ambil contoh yang lain, di sisi lain ada fulan B, ya, fulan B. Ketika imannya bertambah, dia sholat 5 waktu aja, sudah. Dan ketika ia imannya berkurang, apa yang ia lakukan? Dia berjudi, dia mabok, dia pornografi, misalnya dia berzina juga, tidak sholat sama sekali. Nah, kita melihat ada perbedaan antara fulan A dengan fulan B. Ya, dan di sini kita bisa sedikit apa ya, sedikit menilai gitu ya kan.
tentang titik tertinggi dan titik terendah dari keimanan seseorang, begitu ya. Fulan A itu kalau imannya sedang naik, titiknya sangat tinggi, begitu. Karena semua ibadah, bahkan yang sampai sunnah pun dia lakukan. Ketika berkurang, ya hanyalah yang wajib-wajib saja yang dia jalankan, seperti itu. Tapi Fulan B, ya, dan Fulan B ini mewakili banyak orang. Ya, saya tidak mengarah kepada individu tertentu begitu. Ketika dia rajin, dia hanya sekedar sholat 5 waktu begitu. Tapi ketika dia imannya sedang turun, dia berjudi, dia mabok, dia pornografi, dia zina, dia tidak sholat sama sekali begitu. Jadi kita bisa melihat titik tertinggi keimanan Fulan A dengan Fulan B berbeda. Fulan A di atas, Fulan B di bawahnya titik tertingginya. Ya. Nah kemudian di titik terendahnya Fulan A sekedar melakukan kewajiban saja, ya di angka 1 mungkin gitu ya. Tapi Fulan B ketika imannya berkurang, dia langsung bablas kepada maksiat, begitu. Sehingga dia bisa dibilang ya, kalau misalnya nanti kita akan lihat semacam grafiknya ya, itu angkanya angka minus begitu. Karena kenapa? Dia menjalankan maksiat dan ibadah tidak dilakukan sama sekali. Nah, sekarang kalau kita melihat ke dalam diri sendiri, ya titik tertinggi kita di mana? Titik nol keimanan kita itu ada di mana? Seperti itu. Ya. Nah, ketika iman bertambah itu artinya kita berada pada titik tertinggi keimanan. Ketika berkurang berarti itu adalah titik terendah dari keimanan kita. Ya. Nah, yang harus dipahami adalah titik tertinggi dan terendah orang berbeda-beda. Nah, dan merupakan sebuah hal yang sebenarnya kurang bijaksana ya kalau kita membandingkan amalan kita dengan orang lain dengan cara yang salah. Maksudnya seperti ini. Kalau contoh begitu ya, kita orang banyak dosa misalnya. Dosa kita banyak sekali, kemudian kita melihat ada orang yang jauh lebih soleh daripada kita. Begitu. Ya, kemudian ketika kita melihat orang tersebut, kita bisa punya banyak reaksi, ya kan? Salah satunya misalnya, oh, ada orang yang seperti itu berarti saya harus bisa terinspirasi dengan orang itu. Ya, saya bisa untuk mencapai level keimanan seperti dia. Kenapa? Karena rumah kita dekat, ya kan, kita satu suku misalnya, kita satu keluarga, bahkan dia lebih soleh dari saya dan saya terinspirasi untuk bisa seperti dia. Itu respon yang baik begitu. Namun respon yang salah adalah seperti ini, ketika kita merasa terlalu banyak dosa, kemudian kita membandingkan titik tertinggi kita dengan titik tertingginya orang soleh itu. Nah, respon yang salah gimana? Aduh, kayaknya saya tidak mungkin untuk bisa sesoleh dia, begitu. Kayaknya saya terlalu kotor untuk bisa bertobat. Saya mau minta sama Allah, tapi saya malu, gitu ya. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya, ya kan, dengan cara yang salah. Dia tidak menjadikan kesolehan yang ada di atasnya sebagai inspirasi, bukan, tapi malah sebagai bahan untuk membuatnya semakin terpuruk, begitu. Nah, kemudian kenalilah titik tertinggi dan titik terendahmu. Nah, ini kita harus melihat ke masa lalu terlebih dahulu, begitu. Di masa lalu, misalnya saya sekarang sudah berkeluarga, ada masa ketika mahasiswa, ada masa ketika santri dulu seperti itu. Kita kan melihat ke belakang, begitu. Di manakah titik tertinggi keimanan kita? Nah, kemudian ketika contoh kita maksiat apa yang paling keji yang pernah kita lakukan, dan anggaplah masa lalu tersebut adalah titik tertinggi dan titik terendah kita, begitu. Nah, kita harus mengenali itu dulu. Ya, kita harus mengenali sejauh apa ke atas kita bisa naik, dan kalau kita terjerumus ke bawah, itu sejauh apa ke bawah kita bisa jatuh, begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam chapter yang kedua, yaitu adalah discovery. Ini adalah tentang menemukan diri sendiri, ya. Tadi di awal kita harus mengakui dulu bahwa iman itu bisa naik dan turun. Kalau seandainya kita merasa tidak soleh saat ini, bukan berarti menjadi soleh adalah suatu hal yang mustahil, bukan. Tapi menjadi soleh adalah sebuah hal yang memang harus dikejar. Tapi untuk mengejarnya, kita harus mengakui dulu bahwa iman kita berada di bawah, begitu. Ya kan? Karena kalau tidak seperti itu, kita akan menganggap saya itu tidak soleh, berarti saya udah seperti ini saja. Itu adalah suatu hal yang salah, ya.
berarti kita menganggap iman yang turun itu normal dan itu salah. Kita harus mengenal juga naiknya iman kita itu seperti apa. Nah, sekarang adalah tentang discovery, tentang bagaimana kita menemukan jati diri kita, bagaimana kita menemukan posisi keimanan kita, seperti itu. Ya, Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, kenikmatan iman dirasakan oleh orang yang meridhoi Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai sebagai nabinya, begitu. Ya, jadi begini, ketika di postingan saya terakhir di Instagram itu ada orang yang di komentar, di kolom komentar bercerita seperti ini, katanya dia itu eh, kira-kira seperti ini lah, ya. Dia itu sering mencoba untuk taat, ya kan, kembali ke jalan yang benar, tapi kemudian ketika di sana dia tidak merasakan apa-apa, malah banyak masalah, dan itu membuatnya susah untuk bertahan di jalan yang taat tersebut, begitu. Ya kan, akhirnya apa? Akhirnya ada waktu di mana dia harus kembali lagi kepada hawa nafsunya, begitu, karena dia tidak merasakan ada pengaruh di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah, saat kita melihat ada apa yang ada di layar sini, begitu, yang digarisbawahi adalah kata meridoi, ya. Meridoi itu berarti kita harus ikhlas dulu, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita, begitu. Dan ikhlas ini sebenarnya adalah sebuah kunci yang orang itu seringkali remehkan dalam rangka untuk mencapai hijrah yang murni, begitu, ya. Kan begini ya, dikatakan di dalam Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Tapi kemudian ya, kenapa sih banyak orang yang sholat tapi dia tetap korupsi, banyak orang yang sholat tapi kelakuannya kok kayak tidak enak sekali untuk dilihat, begitu. Banyak orang yang sholat tapi dia masih suka ngosipin orang lain, padahal dia sholat 5 waktu, begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya penyebabnya bisa banyak ya. Penyebabnya bisa bisa dijabarkan dengan panjang. Ya, kenapa sholat tidak ada pengaruhnya dalam diri seorang individu? Ya, namun yang ingin kita bahas di sini mengaitkan dengan hadis ini adalah kadang-kadang faidah dari suatu kebaikan itu tidak akan muncul kalau kita tidak ikhlas. Begitu. Mohon maaf, kalau kita sholat misalnya, tapi sholatnya itu sholat 5 waktu ya, sudah sendirian, terlambat, kemudian cepat lagi ya kan, Allah Akbar, kemudian setelah dia salam, assalamualaikum, kemudian dia langsung beranjak dari tempat sholatnya ya, entah kemana, ngambil HP dan sebagainya. Mohon maaf kalau kita setelah sholat langsung megang HP untuk ngecek WhatsApp, untuk ngecek sosial media, itu artinya bisa jadi HP itu sudah ada dalam pikiran bahkan sebelum kita salam selesai sholat. Jadi sebelum salam itu, ketika atahiyat, ketika kita masih berdiri begitu, kita sudah merencanakan bahwa setelah sholat saya nggak akan berdoa, saya nggak akan zikir, saya akan langsung lihat HP, begitu. Nah, kualitas dari sholatnya itu kurang baik yang seperti itu, dan juga sebenarnya bisa menjadi cerminan tentang seberapa ikhlas dia dalam sholat, ya. Kalau orang sholat 5 waktu tapi kualitas sholatnya seperti itu, mungkin bisa dibilang dia sholat hanyalah untuk menggugurkan kewajiban saja, begitu. Saya yang penting sholat lah ya, dari dulu saya dididik untuk sholat, gitu ya. Saya nggak enak kalau meninggalkan sholat, itu ya sudah, saya sholat Allahu Akbar, tapi setelah sholat ya sudah tidak ada pengaruhnya. Keikhlasan seperti itu. Nah, ternyata hal yang sama juga kita bisa terapkan kepada hal-hal yang lain selain sholat. Contohnya begini, kalau contoh ada orang yang sama-sama pintar misalnya di dalam satu kelas ya, di sebuah taruhlah SMP atau SMA, begitu, dua-duanya mereka punya kapasitas otak yang tidak jauh berbeda, begitu ya kan. Mereka belajar agama, pelajaran yang sama di sana, tapi kemudian yang satunya itu kelihatan dia berilmu, yang satunya lagi nilainya besar tapi kayak seperti tidak ada pengaruhnya kepada dirinya, seperti itu. Ya kan, dia tuh pintar di kelas, jawab terus, tapi kenapa nilainya kecil-kecil, begitu ya.
tapi kenapa dia juga nakal begitu. Padahal kan di kelas sama-sama duduk di kelas, gurunya sama, buku yang dibacanya sama begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kan dalam tolabula ilmi juga, dalam mencari ilmu, kita bisa terapkan juga tentang masalah keikhlasan ini, begitu. Buah dari ilmu itu tidak bisa kita petik. Salah satunya kalau misalnya kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Bayangkan kalau kita duduk di dalam sebuah kelas kuliah ataupun sebuah majelis seperti ini misalnya, tapi pikiran kita tidak fokus. Ya, ada misalnya guru sedang bicara, ada pemateri sedang menyampaikan sesuatu, dosen sedang menyampaikan pelajarannya begitu. Tapi kemudian yang kita pikirkan adalah ini berapa menit lagi sih jamnya habis begitu ya. Ini berapa menit lagi jam pelajarannya habis. Nanti setelah keluar dari kelas saya mau kemana nih? Saya mau jajan apa ini? Setelah pulang dari sekolah saya mau saya mau pergi kemana ini? Ya kan? Uh, Ketika pikirannya seperti itu, sudah bisa dipastikan bahwa niat dia untuk duduk di dalam majelis ilmu itu tidak murni, dia tidak ikhlas berada di sana, sehingga apapun yang disampaikan oleh sang gurunya, oleh dosennya, itu tidak akan masuk ke dalam hatinya, sehingga tidak ada pengaruhnya begitu. Dan memang sekuat itu yang namanya keikhlasan, subhanallah. Ya, keikhlasan itu memang sekuat itu. Baik. Nah, kemudian, nah, sekarang kita akan kembali lagi. Sekarang di sini ada sebuah grafik ya. Di sebelah kiri ada iman fulan A, di sebelah kanan ada iman fulan B. Ya, taruhlah ini bahas ya, yang tadi kita bahas. Oke, kita di sini lihat dulu di sini. Kursor saya kelihatan harusnya. Nah, imannya fulan A itu kita lihat di sini nih. Akan iman itu naik turun. Ya, ini hanyalah sebuah grafik yang disimplify, yang disederhanakan sekali. Fulan A itu kalau misalnya titik terendahnya di sini dia, ya anggaplah satu itu adalah dia melakukan maksiat, ya maksiat dosa-dosa kecil begitulah. Kemudian ketika naik ya dia lakukan sholat 5 waktu, dia baca Quran, kemudian turun lagi ya namanya juga manusia. Nah kemudian suatu saat imannya naik kepada tahap yang paling tinggi di sini. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa titik terendah iman fulan A itu adalah satu. Titik terendahnya di satu, titik tertingginya ada di 5 begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan iman yang fulan B. Ya, ini meskipun grafiknya kelihatan sama, tapi angkanya di sini beda ya. Angkanya beda di sini. Nah, fulan B itu tadi, kalau misalnya imannya sedang jatuh-jatuhnya, dia sholat 5 waktu saja, dia membaca Quran juga jarang sekali begitu. Nah, kemudian imannya naik sedikit, naik, kemudian turun lagi, kemudian puncaknya ada di sini begitu. Puncaknya ada di sini. Ketika iman fulan B itu naik memuncak, segala kebaikan dia amalkan. Sehingga kita bisa tahu titik terendahnya fulan B itu 5, titik tertingginya adalah 10 begitu. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat yaitu apa? Sesoleh-solehnya fulan A adalah semalas-malasnya fulan B ya, karena titik tertingginya di fulan A itu adalah 5 ya, sedangkan titik terendah fulan B itu adalah 5 ya, begitu ya. Jadi ya seperti itu. Kemudian, nah kita lihat sekarang fulan A adalah yang lebih rendah di sini, titik tertinggi dan terendahnya itu lebih di bawah angkanya. Apa yang harus dilakukan fulan A? Kira-kira kalau kita adalah fulan A, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika berada di titik terendah, hindari maksiat sekuat mungkin. Ya, hindari maksiat sekuat mungkin. Iya, fulan A itu terbiasa untuk memborong banyak maksiat ketika imannya sedang turun. Nah, namun saat dia sudah sadar tentang konsep ini, ya, konsep iman yang bertambah dan berkurang sesuai dengan hakikatnya, maka ketika imannya berada di titik terendah, dia harus menghindari maksiat sekuat mungkin. Ya, itu adalah sebuah keharusan. Karena kenapa? Ini fulan A ini ingin meningkatkan keimanannya. Ya. Kemudian, nah ketika ini terjadi, hal ini akan menaikkan titik terendahnya. Begitu. Contoh, kalau biasanya fulan A itu di titik terendahnya tadi 1 ya, di angka 1 itu misalnya pokoknya dia bermaksiat saja, sholat tidak, kemudian dia bermaksiat, begitu. Nah, kemudian di momen-momen setelahnya, 1 bulan, 2 bulan setelahnya, dia sudah belajar, nah kemudian imannya dia sekarang sedang turun.
Ya, iman sedang turun, tapi kemudian dia sekarang berbeda karena imannya keilmuannya sedang bertambah gitu ya. Sekarang iman saya sedang turun, tapi saya tidak akan melakukan apa yang pernah saya lakukan dulu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya memang sekarang sedang malas untuk melakukan banyak sekali amalan, tapi setidaknya saya janganlah melakukan maksiat begitu. Ya, saya jangan melakukan maksiat, cukuplah sholat lima waktu saja saya lakukan, maksiat jangan sampai saya lakukan. Nah, ini sebenarnya akan menaikkan titik terendahnya dari angka satu contohnya ke angka 2 atau angka 3, angka 4 begitu. Nah, ketika berada di titik tertinggi, nah sekarang tadi titik terendah, nah ketika Fulan A ini berada di titik yang paling tinggi ya, biasanya dia di titik tertinggi dia hanya sholat lima waktu saja. Nah sekarang ketika ilmunya sudah ada, dia harus melakukan amalan dan ibadah yang sebanyak mungkin begitu. Ya sebanyak mungkin artinya apa? Artinya oke, biasanya saya cuma sholat lima waktu ini, tapi sekarang saya sedang merasa dekat sama Allah. Kayaknya sholat lima waktu saja tidak cukup. Akhirnya apa? Dia mencoba ibadah yang lain. Dia baca Quran, dia membawa tasbih, kemudian bersolawat, dia berzikir, beristighfar, kemudian dia juga melakukan sholat-sholat sunnah begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengenal kenikmatan yang ada dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya, jadi dia memang harus memaksakan dirinya untuk untuk menyeburkan dirinya ya, menyemplungkan dirinya ke dalam amalan-amalan yang tadi contohnya disebutkan seperti itu. Nah, hal ini akan menaikkan titik tertingginya. Ya, jadi titik tertingginya misalnya tadi 5, tapi karena dia sekarang memaksakan untuk beribadah, ya, dan dia sekarang sudah kenal, oh ternyata puasa itu enak, oh ternyata sholat tahajud itu enak, oh ternyata baca Quran itu enak. Nah sekarang kan imannya bertambah. Imannya kan titik tertingginya tidak lagi di 5 sekarang, bisa jadi di 6, di 7, di 8, begitu. Ya. Nah, yang harus dipahami adalah, jadi begini, titik terendah kita, titik tertinggi keimanan kita, itu tidak permanen sifatnya. Tidak permanen. Ya. Titik terendah kita bisa naik, ya. Jadi iman kita bisa naik kalau misalnya ketaatan kita banyak, begitu. Kita dilatih hati kita untuk beramal sebanyak mungkin. Nah, tapi di sisi lain, titik terendah dan tertingginya bisa juga turun, ditarik ke bawah, kalau apa? Kalau kita setiap kali imannya turun, kita bermaksiat sebanyak-banyaknya. Ya kan, sehingga apa, bermaksiat sebanyak-banyaknya, yang asalnya dia sholat, yang asalnya dia baca Quran, kemudian apa, hatinya menjadi mati. Ya, jangankan dia kembali ke dirinya yang dahulu, yang apa namanya, yang masa-masa jaya keimanannya. Kalau hatinya sudah mati itu akan sulit. Nah, maka jika dibiasakan, nah, ini adalah contoh saja. Contoh iman Fulan A. Ini adalah iman Fulan A hari ke-1 dan iman Fulan A di hari ke-90. Ini hanyalah contoh saja. Nah, iman Fulan A itu di hari pertama, oke, ya. Ya, saya biasanya kalau titik terendah di sini, di 1, kemudian titik tertinggi di 5, begitu. Tapi kemudian, saya ingin berubah lah. Saya ingin berubah, saya ingin menerapkan yang tadi dipelajari, yaitu kalau misalnya sedang turun, jangan maksiat. Kalau sedang naik, lakukan amalan sebanyak-banyaknya, kenali kenikmatannya, maka dalam waktu 90 hari, ya, grafik keimanannya kira-kira akan berubah seperti ini. Ya, titik tertingginya menjadi 10, titik terendahnya menjadi 5. Ya, begitu. Jadi sama dengan kerabatnya, sama dengan sahabatnya yang tadi sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam chapter yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita menjadikan apa yang sudah kita pelajari sebagai leverage ya, sebagai bahan ataupun modal agar kita bisa maju begitu. Ya. Nah, sebuah quotes ya, never miss twice, maksudnya adalah apa? Jangan melewati suatu kebiasaan yang baik 2 kali. Ya. Ini adalah salah satu kutipan favorit saya juga, karena begini, ada kadang-kala kita seperti ini ya. Oke, saya kayaknya mau mulai pola hidup sehat. Saya tiap hari harus misalnya olahraga, lari misalnya outdoor selama 15 menit atau sampai 30 menit misalnya begitu. Kita akan lari misalnya, kita lari terus misalnya selama 7 hari, tapi kemudian akan ada momen di mana lari itu menjadi sebuah aktivitas yang membosankan. Akhirnya apa?
kayaknya besok saya tidak akan olahraga dulu deh. Eh, saya capek gitu ya. Nah, besok tidak olahraga tidak apa-apa. Tapi yang baik itu adalah apa? Besok istirahat dulu, di hari setelahnya mulai masuk lagi ke dalam kegiatan yang positif itu lagi. Oke, besok saya libur dulu, kemudian di hari setelahnya saya akan kembali lagi kepada aktivitas berolahraga. Nah, dalam ibadah juga seperti itu. Andai kata kita capek, ya sudah, hal yang sunnah kita taruh dulu begitu karena kita capek misalnya, ya, karena kita lelah, hati kita lelah, batin kita lelah dan sebagainya. Ya, kita ada tekanan mental begitu. Udah misalnya kita cukupkan dulu hari ini, tapi di hari setelahnya lusa kita harus kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Kenapa? Karena ketika kita melewati suatu kebaikan dalam 2 hari berturut-turut, itu biasa ada apa? Ada besar kemungkinan kita akan melewatinya selama lebih dari 2 hari, ya kan? Bahkan kita akan meninggalkan kebiasaan baik tersebut seperti itu. Ya. Nah kemudian uh, oke, lanjutkan. Nah mindset hijrah. Nah ini mindset hijrah ini. Nomor satu adalah start with why. Kita harus memulainya dengan kenapa kita berhijrah begitu. Ya, niat itu adalah gerbang surga. Ya, niat itu adalah gerbang surga. Karena ya awaluman jadi orang-orang pertama yang dilemparkan ke neraka itu diantaranya adalah orang-orang yang salah niat begitu. Ya, orang-orang yang salah niat. Ada orang alim ya yang membaca Quran pokoknya ya kan yang berdakwah dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ketika ditanya ya kan kenapa kamu melakukan itu, dia bilang ya karena saya ingin dakwah fisabilillah ya. Lalu kemudian Allah lebih tahu dan tidak bisa dibohongi begitu ya kan. Enggak, kamu tidak belajar Al-Qur'an dan ilmu karena fisabilillah, bukan. Tapi kamu belajar seperti itu karena biar dicap sebagai alim. Akhirnya apa, dimasukkanlah ke dalam neraka. Ada juga orang yang syahid ya, mati syahid begitu ya kan. Bukan mati syahid tapi meninggal dalam peperangan, kemudian ditanya ya kan kenapa kamu maju dalam peperangan begitu. Oh, karena saya ingin syahid, karena saya ingin membela agamamu ya Allah. Tapi kemudian Allah tahu kamu itu ikut peperangan bukan untuk itu, bukan, tapi adalah karena untuk dibilang pemberani begitu ya. Ya, kamu di dunia sudah dicap pemberani, sekarang di akhirat tidak seperti itu. Masuklah ke dalam neraka. Ya, seperti itu. Jadi dalam hijrah sendiri ya, kalau niat kita salah, maka hijrah tersebut akan susah untuk menjadi permanen, gitu ya. Contoh begini saja. Oke, ada orang yang hijrah misalnya. Kenapa dia berhijrah? Karena dia jatuh hati kepada seorang wanita yang pakaiannya rapih, yang dianggap solehah begitu. Ya, dia wanita itu misalnya kerudungnya syar'i, gamisnya syar'i begitu, cara ngomongnya halus. Pokoknya cerminan Islam sekali lah. Kemudian ada laki-laki yang terpikat hatinya dengan wanita tersebut begitu. Sehingga dia berpikir seperti ini, saya tuh mustahil untuk bisa mendapatkan wanita tersebut kalau dengan keadaan keimanan saya sekarang. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk hijrah. Tapi dari awal lihat coba, dari awal niat hijrah dia udah problematik begitu ya, karena hijrah itu dia jadikan sebagai alat untuk mengetuk pintu hati wanita yang tadi begitu. Nah, dalam skenario yang seperti ini ya, ketika wanitanya sudah didapatkan begitu, akan ada kemungkinan si laki-laki tersebut kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Karena kenapa? Karena begini, ya, di dalam Sahih Bukhari itu nomor 1 hadis yang dibahas adalah innamal a'malu binniyat, bahwa setiap segala pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya pekerjaan itu, amal itu pekerjaan, apakah jadi dosa, bermuara pada buku dosa, atau bermuara pada buku catatan kebaikan, itu adalah tergantung dengan niatnya. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Ya, kadang-kadang tidak lebih dari itu. Sehingga seperti ini, sehingga kalau contoh begitu ya, kalau contoh dalam hadis dikatakan seperti itu, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya untuk seorang perempuan, ya bahkan ya ila imro'atin yankihuha ya kan, kepada seorang perempuan yang ia
yang ia ingin dekati, karena apa? Karena ingin dinikahi, maka ya dia akan mendapatkan wanita-wanita tersebut, ya. Tapi yang seperti itu karena niatnya salah, akan mudah sekali untuk apa? Untuk luntur, begitu. Akan mudah untuk luntur, ya. Nah, kemudian start with why. Nah, kemudian yang kedua adalah delayed gratification. Kebahagiaan delayed gratification itu adalah apa? Adalah gratifikasi yang adalah kepuasan ya, semacam kebahagiaan yang harus kita tunda terlebih dahulu. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat dulu di sini kebahagiaan instan itu kebanyakan merusak. Ya, kebahagiaan instan itu banyaknya merusak. Jadi begini, kita lihat saja maksiat, dosa. Yang namanya dosa itu enak. Yang namanya dosa itu enak. Ya, contohnya apa? Oke, mabok-mabokan enak. Ya, orang menjadi lupa dengan masalahnya begitu. Ya, pacaran berzina enak ya, karena bisa melampiaskan hawa nafsunya kepada kepada objek tertentu begitu. Kemudian juga apa lagi? Ya, berjudi enak karena ada uang apa namanya? Ada uang ada harta yang bisa didapatkan secara instan di sana. Narkoba juga apa namanya? Instan juga. Jadi setiap kemaksiatan itu adalah apa? Itu memberikan sebuah kebahagiaan yang instan begitu. Ya, memberikan sebuah kebahagiaan yang instan. Tapi kadang-kadang begini, kalau misalnya orang baru kenalan dengan ibadah, kemudian dia sholat misalnya dia sholat Allah Akbar, kemudian dia baca Quran begitu, itu kadang-kadang dia tidak langsung merasakan nikmat di sana. Dia bahkan bertanya-tanya, saya sholat untuk apa ya? Saya baca Quran untuk apa ya? Nah ini kalau misalnya amal baiknya tidak dipelihara, akan susah bagi dia untuk menemukan kenikmatannya. Begitu. Ya, makanya mohon maaf kalau misalnya contoh orang nih, dia berniat untuk saya ingin hijrah, saya ingin melakukan banyak amalan begitu ya. Nah, kemudian tapi ekspektasinya terlalu berlebihan. Kalau saya melakukan amalan, pasti hati saya misalnya tenang, pasti saya nggak ada masalah, pasti hutang-hutang saya terbayarkan, pasti masalah saya selesai begitu. Ini ekspektasinya seperti itu. Nah, yang terjadi adalah apa yang terjadi? Kok saya sholat, saya melakukan ini dan itu, tapi kok saya tidak merasakan perbedaan begitu. Nah, itu adalah kenapa? Ya karena dia mengharapkan kebahagiaan yang instan begitu. Kalau saya maksiat kan saya langsung happy. Kalau saya maksiat kan saya langsung bahagia. Tapi kenapa kalau saya sholat, ya saya kayak butuh waktu beberapa lama untuk bisa benar-benar nikmat dalam sholat tersebut. Memang karena konsepnya seperti itu. Kita harus istiqomah, ya kita harus istiqomah, kita harus ridho, kita harus ikhlas, kita harus membentuk dulu semacam infrastruktur di dalam di dalam mindset kita, di dalam hati kita, untuk kemudian untuk kemudian amal ibadah itu bisa menunjukkan fadilah ataupun keutamaannya seperti itu. Ya. Dan inilah memang ini cobaan kita sebagai manusia. Ya, cobaan kita sebagai manusia, godaan syaitan kepada kita, godaan hawa nafsu. Ya, yang namanya hawa nafsu, kalau misalnya sudah datang mengetuk hati kita, kemudian kita menjawab panggilan tersebut, langsung pasti nikmatnya langsung begitu. Giliran sholat sekali, nggak ada bedanya seperti itu. Ya, ini adalah memang cobaan untuk kita dia bluakum man ahsanu amala, ya kan, siapa yang untuk menguji siapa yang memang amalnya paling baik begitu. Nah, yang kemudian ketiga ada yang namanya flow ataupun nikmati proses dengan cara terbaik, ya, dengan cara terbaik. Oke. Nah, nanti kita akan bahas nanti. Kemudian start with why dulu. Why itu adalah niat, sudah kita bahas. Sesungguhnya segala pekerjaan tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan yang mereka niatkan, tidak lebih, tidak kurang. Ya, contoh niat salah perempuan, ya untuk uang, untuk popularitas dan lain-lain, gitu. Ya, ini yang harus kita hati-hati di sini, ya hati-hati. Nah, makanya ikhlas itu susah sekali. Ikhlas itu adalah hal yang memang harus dilatih, ya, harus dibisikkan terus ke dalam diri kita. Contoh niat yang benar cuma satu, lillahi ta'ala, gak ada lagi yang lain, ya kan, lillahi ta'ala. Mau apa? Mau membantu orang, lillahi ta'ala, ya kan. Nah, keikhlasan adalah pondasi ibadah terbaik. Ya, 3 orang yang pertama masuk neraka sudah kita bahas tadi. Kemudian, oke, ya. Kemudian yang kedua, delayed gratification, mengorbankan kesenangan jangka pendek demi kesenangan jangka panjang. Nah, tadi ya kan yang kita bahas, yang namanya maksiat itu kesenangan jangka pendek semuanya.
Ya, cepat kita bahagianya, tapi kebahagiaan itu juga cepat hilangnya, begitu. Makanya kalau misalnya contoh ada orang yang apa namanya, oh malam-malamnya misalnya mabok-mabokan, kemudian party-partian dengan perempuan, apa yang ia lakukan ya kan Allahu a'lam bishawab. Dia senang di malam itu, ya kemudian dia capek ya jam 12, jam 1, jam 2 tidur, kemudian bangun-bangun misalnya pagi-pagi dia merasa hampa di situ. Dia merasa hampa. Akhirnya apa? Karena dia merasa hampa, dia harus mengisi kehampaan tersebut dengan apa? Dengan kemaksiatan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia ya mabok-mabokan lagi, dia narkoba lagi, dia berzina lagi. Dan ini adalah lingkaran setan, ya lingkaran setan. Dia bermaksiat, kemudian bermaksiat sebentar, bahagia sebentar, kemudian hampa, karena dia hampa dia bermaksiat lagi seperti itu. Ya, gitu aja terus sampai dia taubat. Semua maksiat adalah kesenangan jangka pendek, ya instan memang. Kesenangan instan itu merusak secara perlahan, ya. Dan ini yang dirusak adalah tubuh yang pertama, kemudian juga otak juga dirusak juga, ya. Contohnya judi, ada ilusi kemenangan di sana, ya ilusi kemenangan. Mabok membuat lupa masalah. Pornografi, hawa nafsu terlampiaskan dengan mudah. Ya, pacaran, hati yang hampa rasanya terisi oleh lawan jenis. Nah, kemudian yang terakhir ada flow. Ya, flow itu adalah tadi ya, flow itu kan artinya mengalir ya, artinya mengalir. Saking nikmatnya seseorang dalam melakukan suatu aktivitas, hal lain jadi tidak terasa penting. Ya, flow itu artinya mengalir. Jadi bagaimana kita bisa apa ya membuat ibadah itu mengalir aja begitu. Ya kan tanpa ada paksaan pokoknya, tanpa ada paksaan. Nah, gimana ini caranya? Bagaimana mencapai titik flow itu ya? Jadi kan ada orang yang seperti ini, ada orang yang heran. Kok bisa sih orang sholat 5 waktu gitu ya? Saya sholat sekali aja susah dalam sehari. Ya, itu kenapa? Karena dia sudah menganggap sholat 5 waktu sebagai apa? Sebagai hal yang memang mengalir saja dalam kehidupannya begitu. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam sholat 5 waktunya. Mungkin ada penurunan dan kenaikan kualitas dalam sholat 5 waktunya mungkin ada. Tapi melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah menjadi flow bagi dia, sudah menjadi sebuah aktivitas yang mengalir. Nah, gimana caranya? Ini yang pertama suatu hal jangan terlalu susah dan jangan terlalu mudah. Ya, kita ambil dulu contoh yang lebih jauh untuk mudah memahaminya, gitu ya. Nah, misalnya begini, saya tidak pernah main badminton misalnya. Ya kan akhirnya apa? Oh, kayaknya saya ini deh, saya mau belajar badminton. Akhirnya apa? Belajar badminton begitu, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah saya bisa gitu ya kan enggak maksudnya saya baru belajar selama 1 minggu badminton kemudian saya langsung harus menghadapi atlet profesional ya peraih medali emas misalnya dalam olimpiade begitu ya kemudian saya melawan dia ya jelas saya akan kalah gitu ya saya akan kalah karena saya baru belajar seminggu ya saya baru belajar seminggu nah kemudian saya melawan orang yang seperti itu terus saya melawan atlet terus begitu ya kan saya melawan atlet saja akhirnya apa saya nggak pernah menang saya nggak pernah menang saya berpikir kayaknya badminton bukan untuk saya deh. Ya, akhirnya apa? Saya menyerah belajar badminton. Ya, kenapa? Kenapa saya menyerah? Karena saya memilih lawan yang salah. Karena saya memilih lawan yang terlalu jauh levelnya di atas saya, sehingga saya nggak pernah merasakan menang. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya misalnya sebagai orang dewasa, misalnya, saya belajar badminton, kemudian saya sudah bisa badminton, tiap hari saya badminton lawan anak-anak yang 5 tahun misalnya ataupun 6 tahun nggak bisa ngapa-ngapain ya pasti saya akan menang terus dan disitulah kemenangan menjadi tidak ada artinya sehingga apa sehingga ketika suatu hal terlalu sulit ataupun terlalu gampang ya itu tidak akan menjadi suatu hal yang menyenangkan mustahil menyenangkan ya nah terlalu susah jadi beban terlalu mudah jadi tidak seru oke. Nah sekarang flow dalam konteks hijrah dalam konteks keimanan gimana. Nah, kita akan ambil satu contoh saja. Kapan waktu terbaik untuk memulai ibadah Ramadan, begitu ya? Kapan waktu terbaik untuk memulai ibadah Ramadan? Ada yang bilang ya yang namanya Ramadan ya tanggal 1. Ketika hilal sudah terlihat ya maka disitulah kita mulai ibadah Ramadan, begitu. Nah, tapi sebenarnya begini, sebenarnya waktu yang terbaik untuk memulai ibadah Ramadan itu adalah ketika 1 bulan setelahnya. Taruhlah bulan Sya'ban begitulah.
Ya, di bulan Syaban kita sudah melakukan banyak sekali amalan-amalan agar kita masuk ke dalam bulan Ramadan sudah dalam keadaan siap untuk melakukan ibadah yang lebih banyak lagi. Karena begini, kadang-kadang begini, oke, besok adalah Ramadan. Besok adalah Ramadan. Hari ini belum Ramadan, maka hari ini saya akan bermaksiat sebanyak-banyaknya dulu. Ya, saya akan puas-puasin pokoknya maksiat ya. Dari kemarin pokoknya maksiat terus, dari kemarin tidak ada amalan sama sekali. Tapi besok Ramadan saya janji pada diri saya akan apa? Saya akan melakukan semua ibadah. Pokoknya dari sebelum sahur saya akan sholat tahajud dulu nih. Ya, kemudian setelah sahur saya akan 1 juz, pokoknya 1 hari 3 juz, 1 bulan 3 kali khatam begitu. Kemudian ya jelas, kemudian sholat duha saya akan lakukan, sholat taraweh tiap hari di masjid saya akan pilih masjid yang paling lama misalnya sholatnya gitulah. Nah, yang penting hari ini, hari terakhir di bulan Syaban saya akan puas-puasin dulu bermaksiat begitu. Nah, apa yang terjadi coba di hari oke, hari ini hari Ramadan pertama, apa yang terjadi? Iya, dia lakukan dari awal sampai akhir dia lakukan. Dari sholat tahajudnya dia lakukan, dari apa baca Qur'annya dia lakukan, kayak 3 juz dalam 1 hari. Ya, kemudian sholat duhanya dia lakukan, ya, sholat tarawih dia lama di malam yang pertama. Hari pertama seperti itu. Hari kedua kemungkinan masih sama. Hari ketiga mulai melonggar. Apa yang melonggar misalnya? Ya, sholat tahajudnya sudah tidak dilakukan, ya kan. Kemudian di hari keempat, aduh, baca 3 juz kayaknya terlalu banyak deh, ya kan. Kayaknya khatam sekali dalam 1 bulan juga sudah apa? Sudah afdol ya, daripada saya sebelum-sebelumnya kan nggak pernah khatam. Akhirnya apa? Ya sudahlah, saya khatam satu hari 1 juz saja, satu juz cukup, ya kan. Kemudian besoknya berkurang lagi ibadahnya. Ya kan, ngapain saya taraweh di tempat yang imamnya lama gitu ya. Ya saya cari aja masjid yang paling cepet, yang rakaatnya sedikit pokoknya. Ya kemudian saya cari yang paling cepat begitu ya. Jadi dia dia mencari taraweh yang sedikit rakaatnya itu bukan karena alasan fikih, bukan, tapi karena alasan memang keimanannya yang lemah begitu. Ya kan. Akhirnya di pertengahan Ramadan melonggar lagi. Tanggal 20 Ramadan apa yang terjadi? Ya, kayaknya saya puasa aja sudah cukup gitu ya. Puasa saja sudah cukup. Nah, yang terjadi di sini adalah apa? Dia mencoba untuk Dia mencoba untuk mengangkat beban ibadah yang terlalu berat buat dia. Begitu. Bayangkan saja, ketika sebelum Ramadan, dia ibadah cuma 5 misalnya nilainya. Ketika Ramadan tanggal 1, dia langsung 100 begitu. Otomatis dia akan merasa keberatan. Kenapa? Karena kita juga manusia. Hati kita membutuhkan riyadhah, membutuhkan latihan begitu. Untuk terbiasa melakukan kebaikan seperti itu. Nah, makanya apa? Makanya di sini kalau ada pertanyaan kapan waktu terbaik memulai ibadah Ramadan, sebenarnya bukan tanggal satunya, tapi adalah di 1 bulan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena agar ketika Ramadan datang, kita menambahkan ibadah kepada ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, begitu. Dan situlah apa kita bisa merasakan flow gitu ya. Karena kenapa? Karena kita tidak menambah, karena kita tidak loncat dari 1 ke 100, enggak. Tapi kita loncat dari 80 ke 100. Ya, dan pembentukan kebiasaannya akan jauh lebih secara signifikan lebih mudah daripada orang yang ibadahnya nol, tahu-tahu ketika 1 Ramadan menjadi 100. Kalau seperti itu ya kan cepat naik ya cepat juga turunnya. Itu akan terlalu berat bagi dia. Nah, kemudian yang terakhir, apakah mulai kebaikan itu di pagi hari atau malam hari? Ya, bagusnya itu. Mungkin ada yang bilang, oh pagi hari adalah waktu terbaik untuk apa? Untuk pokoknya kalau paginya bagus, kesananya bagus. Ini tentang opini saja sebenarnya. Ini tentang opini saja. Tapi kalau saya berpendapat dan saya mengikuti pendapat orang yang bilang kalau sebenarnya mau mulai kebaikan itu jangan besok, tapi mulailah malam ini begitu. Ya. Contoh hari ini kita 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 hari ini mengalami hari yang buruk misalnya ya kan. Oh, tadi siang, tadi pagi saya bermaksiat seperti itu. Besok besok pagi saya akan berubah. Malam ini saya akan maksiat lagi tapi begitu ya. Beda dengan orang yang siang ini saya bermaksiat ya kan, tapi mulai sore nanti, mulai malam ini saya akan langsung berubah seperti itu. Perbedaan akan terlihat di mana? Perbedaan akan terlihat di momen di mana mereka bangun pagi, gitu ya. Ketika orang yang sebelum tidur mereka bermaksiat, mereka akan bangun pagi dengan energi yang berbeda
dengan orang yang sebelum tidurnya itu melakukan ketaatan. Bayangkan saja coba, kita maksiat kemudian kita tidur sambil bilang apa besok saya akan berubah. Bisa jadi akan berhasil, bisa jadi siapa tahu. Nah, tapi kemudian kita lihat coba orang yang sebelum tidurnya saya akan baca Quran dulu, saya akan istighfar dulu, saya akan membaca buku dulu, kemudian saya tidur. Ketika mereka berdua bangun, energinya akan beda. Ya, energinya akan beda. Yang ditakutkan adalah apa? Adalah sebelum tidur bermaksiat, ketika bangun itu, sisa penyesalan dari kemaksiatan itu masih ada, ataupun sisa apa namanya, sisa keburukan ataupun noda-noda dalam hatinya dari kemaksiatan itu masih masih ada, sehingga apa? Sehingga ketika besok pagi harinya dia bukannya malah berubah, dia malah apa? Kayaknya nggak semangat deh untuk apa berubah, mungkin besok lagi aja lah, gitu saja terus ya kan, gitu saja. Nah, makanya memulai kebaikan itu, memulai berubah, kalau bisa langsung ya langsung di setelah apa, di siang hari, di pagi hari, ya di sore harinya, di malam harinya, ya tapi kalau misalnya memang afdol ya di malam harinya seperti itu sebelum tidur, agar besok paginya ketika memang di hari yang direncanakan untuk all out berubah, dia sudah apa namanya, dalam posisi apa ya, dalam posisi jiwa, pikiran dan hati yang tepat seperti itu. Ya, jazakumullah, itu saja dari saya. Silahkan nanti cek Instagram saya @alfibashari untuk melihat apa namanya, video-video yang saya buat lah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk bertanya bisa melalui on mic, kita batasi 2 penanya, dan bisa melalui menulis di kolom komentar, kita batasi 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya melalui on mic, dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu, nanti moderator akan mempersilahkan untuk bertanya. Baik, karena sudah ada yang angkat tangan, Ana persilahkan kepada Ukti Setgo, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Afwan Ukti, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, mungkin Uktinya sedang terkendala jaringan. Afwan Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Baik, pertanyaan dari Ukti Septia Nur Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau tanya. Ketika kita ingin berbuat baik, tapi muncul niat yang tidak baik, dan akhirnya kita memutuskan untuk mengurungkan perbuatan baik itu karena takut dengan niat yang tidak baik itu, apakah itu salah? Kepada yang terhormat Ustadz Alfi Basyari, dipersilahkan. Tafadhal masykurah. Iya, ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita ingin berbuat baik, tapi muncul niat yang tidak baik, mungkin dari hal yang sama mungkin ya, mungkin kayak seperti riya seperti itu ya. Saya takut apa, takut salah niat apa bagaimana? Mungkin karena saya asumsikan seperti itu ya, karena salah niat gitu, takut salah niat. Apakah itu salah atau tidak ya? Jadi seperti ini. eh Kalau misalnya kita contoh, saya ingin berbuat baik, tapi saya takut salah niat, akhirnya mengurungkan niat baik tersebut.
itu sebenarnya adalah hal apa ya? Kita menghindari dosa memang gitu ya, karena menghindari dosa karena mendedikasikan suatu perbuatan baik buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebenarnya bukanlah sebuah respon yang baik ketika kita memang begitu, ya kan? Kayak contoh seperti ini, ada orang yang kesulitan begitu di pinggir jalan ya kan, kita misalnya pokoknya dia kelihatan sangat sengsara sekali begitu. Di jalan itu ramai. Nah, kemudian saya tuh mau ngasih ke orang tersebut gitu ya. Dia orang yang sangat tidak mampu sekali, dia orang yang sangat fakir sekali. Saya ingin ngasih ke orang tersebut, tapi kalau saya ngasih, saya takut kelihatan sama orang lain. Nanti niatnya salah. Nanti gimana? Saya dosa gitu ya kan. Udah saya nggak jadi sedekah, saya nggak jadi membantu begitu ya kan. Nah, ini kan pertimbangan maslahat madorotnya kan sebenarnya mudah saja. Kalau dalam keadaan seperti itu, ini kita punya peluang untuk berbuat baik, maka kenapa tidak? Ya, maka kita yang harus kita lakukan bukanlah mengurungkan niat baiknya sebenarnya, tapi adalah meluruskan niat lagi. Makanya meluruskan niat itu adalah hal yang memang harus dilakukan secara konstan, begitu. Bahkan saya sendiri berada di hadapan antum semuanya. Saya sendiri ketika bikin video itu, saya pernah ngobrol dengan istri saya. Kadang-kadang saya takut sebenarnya kalau ada niat yang salah dari apa yang saya sampaikan begitu. Kemudian saya bahkan sampai berpikir seperti ini, apakah saya harus berhenti atau tidak. Kemudian istri saya bilang, menegur saya ya kan, ya jangan berhenti begitu. Itu adalah peluang untuk berbuat baik, itu adalah sebuah lapangan untuk menciptakan amal ya. Kita punya lapangan tersebut luas dan sempitnya seperti itu. Kemudian istri saya bilang, kalau misalnya memang berhenti itu adalah sebuah respon yang salah. Tapi respon yang bijaksana adalah apa? Adalah memang harus meluruskan niat, membersihkan hati kita untuk kemudian perbuatan baik tersebut bisa bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Itu saja. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana ke pertanyaan selanjutnya dari Ukti Tia. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, tadi Ustadz bilang maksiat itu dosa kecil. Apakah betul maksiat adalah dosa kecil dan apakah seorang pemaksiat bisa masuk surga? Pada yang terhormat Ustadz Arfi Bashari, dipersilakan. Tafadhal masykurah. Ya. Oh, ini biar saya luruskan dulu ya. Saya nggak bilang maksiat itu adalah dosa kecil gitu ya. Tapi maksiat itu mencakup dosa yang kecil dan juga dosa yang besar begitu. Ada as-saghair, ada al-kabair begitu ya. Kalau al-kabair itu dosa-dosa yang besar, kalau as-saghair itu dosa-dosa yang kecil ya. Kategorinya ada dua. Kalau misalnya disebutkan ya banyak sekali ya. Dosa-dosa kecil dan yang besar itu begitu. Nah, apakah seorang pemaksiat bisa masuk surga? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Ya. Dan ini yang kadang-kadang membuat saya pribadi sebagai manusia, sebagai orang yang mempunyai dosa juga. Kadang-kadang saya tuh sering melamun juga seperti itu. Ya, apakah dengan dosa-dosa yang saya lakukan kemudian saya layak untuk masuk ke dalam surga begitu ya kan? Sebenarnya seperti ini. Hadisnya adalah apa? Kullu bni Adam khata', bahwa setiap anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat begitu. Makanya konsepnya adalah seperti ini. Konsepnya adalah kalau kita punya maksiat sebesar apapun ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang yang namanya itu ayatul roja ya. Ayatul roja itu adalah ayat-ayat yang memberikan harapan khusus kepada orang-orang yang punya banyak dosa begitu ya kan, agar apa? Agar mereka tidak malu untuk datang kepada Allah kemudian meminta ampunan begitu ya. Contohnya apa ya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku, ya Allah bilang, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas, Melampaui batas itu seperti apa ya? Kita bisa mengartikan sendirilah. Melampaui batas itu kita tuh kayak gimana melampaui batasnya ya. Entah dengan membunuh, entah dengan berzina, entah dengan mencuri, entah dengan dosa besar apalah begitu. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kalian berputus asa. Ini kata larangan ini ya, la taqnatu itu. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah
Ya, artinya kan nggak boleh, haram gitu ya, haram kita haram kita putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni az-dzunuba jami'a. Ya kan, dosa-dosa itu semuanya Allah akan ampuni begitu. Makanya nah, tapi yang jadi masalah ketika kita sudah kenal dengan ayat ini, apakah kita mau taubat atau enggak gitu. Ini yang jadi masalah. Ya, kadang-kadang gitu ya kan, saya masih nggak layak, saya masih nggak layak. Kalau kita merasa diri kita kotor, oke, nggak apa-apa, wajar. Kalau kita merasa diri kita banyak dosa, wajar begitu, ya kan. Kalau kita merasa diri kita kayak terlanjur gitu ya, terlanjur, pokoknya saya sudah terlalu nyemplung, saya sudah kotor banget begitu, wajar yang seperti itu. Itu artinya seenggaknya langkah pertamanya betul ya, kita sudah menyadari bahwa diri sendiri salah. Nah, lalu kemudian langkah keduanya adalah apa? Kita harus tahu dulu ya bahwasanya Allah itu Ghafurun Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ayat dan kalimat Asmaul Husna yang dua ini diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Qur'an itu. Ya kan? Berkali-kali. Jadi yang diulang-ulang bukan hanya Allah itu pedih azabnya, Allah itu akan murka, bukan, tapi pengampun dan juga penyayang itu juga diulang-ulang. Kenapa? Karena ada orang-orang seperti kita yang kadang-kadang merasa putus asa. Padahal dosa apapun yang kita lakukan bukanlah dosa yang baru. Dosa apapun yang kita lakukan pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, begitu, oleh orang-orang yang sebelum kita. Dan banyak dari mereka yang taubat kemudian diterima oleh Allah begitu. Kalau kita merasa kotor, iya, tapi apakah kita hamba paling kotor di dunia sepanjang umur alam semesta? Belum tentu juga. Ya, belum tentu seperti itu. Dan dalam sebuah mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melihat ya di dalam surga Aden. Apa di dalam surga Aden itu? Ada, jadi begini. Dalam mimpi beliau, dalam mimpi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat ada orang di sana, banyak orang di sana yang setengah mukanya itu tampan, setengah mukanya lagi buruk rupa pokoknya, gitu ya, setengah tampan, setengah buruk rupa. Kemudian orang-orang itu yang setengah tampan setengah buruk rupa itu disuruh masuk ke dalam ke dalam air, pokoknya airnya jernih ya, pokoknya seperti susu. Disuruh masuk ke dalam air itu, kemudian ketika keluar, tahu-tahu semuanya jadi ganteng, semuanya jadi bagus wajahnya. Tengah wajah, setengah badan yang tadi itu sangat buruk rupa, menjijikan itu sekarang sudah hilang, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat yang menemaninya di dalam mimpinya itu, mereka itu siapa sebenarnya? Kemudian dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya kemaksiatan dan juga mereka punya amalan baik, tapi kemudian Allah mengampuni mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga seperti itu. Nah, jadi sekarang maksiat sudah berlalu, itu adalah masa lalu kita. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang, apakah kita mau taubat atau enggak? Apakah kita menyesali perbuatan kita atau tidak? Apakah kita berjanji tidak akan mengulanginya atau tidak? Apakah kita ingin menjemput janji Allah yang mana Allah akan mengampuni orang-orang yang mencoba untuk berlari kepada Allah, ya kan, meminta ampunan dan kasih sayangnya, gitu. Itu saja. Baik. Masya Allah. Barakallah fikum. Baik. Masya Allah. Barakallah fikum. Masya Allah. Barakallah fikum. Wa jazakallahu khairan katsiran. Afwan Ustaz. Oke. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran atas jawaban yang telah disampaikan. Afwan Ustadz, ini Ana tadi keluar sendiri karena jaringannya terputus. Jadi pertanyaannya hilang semua. Bagaimana Ustadz? Ini menunggu teman Ana mengirim pertanyaan atau kita cukupkan? Lihat dulu. Oke, ada pertanyaan yang ini dari Saudari Mila Anjarsari ya. Biar saya jawab saja. Singkat saja. Bagaimana caranya memulai hijrah di tengah masyarakat yang awam terhadap agama Islam? Kadang juga sering dibilang aliran tertentu gitu. Nah, ini adalah salah satu cobaan
dari orang-orang yang ingin berhijrah. Jadi begini, ketika orang sudah beriman, mereka punya cobaan dengan bentuk yang berbeda-beda, begitu. Ya, kalau contoh apa? Seorang ini contoh saja. Contohnya seorang pejabat, contohnya seorang pejabat dia hijrah. Ya, saya sudah cukup dengan keburukan-keburukan saya akan berhijrah. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk berhijrah. Dia akan punya cobaan di sana. Cobaannya adalah apa? Adalah misalnya ada bisikan-bisikan dari bawahannya, dari rekan kerjanya untuk misalnya akan mengkorupsi uang sebuah proyek misalnya, begitu, ya kan? Ini adalah sebuah cobaan yang tidak mudah untuk ditanggulangi sebenarnya. Nah, ini adalah cobaannya seorang pejabat, begitu, ya kan? Nah, contoh lagi ini, contoh yang lain, ada artis misalnya contoh, saya kayaknya mau berhijrah, akhirnya apa dia berhijrah, ya kan? Dia pakai kerudung lah kalau perempuan, dia kemudian kalau laki-laki pakaiannya berubah seperti itu. Nah, kemudian ada godaannya apa misalnya? Ya kan? Saya kan kalau misalnya nggak main film, saya nggak dapat uang begitu. Ya, saya kan kalau misalnya nggak datang ke show-show yang ada di TV kan saya nggak akan bisa dapat uang. Padahal dia tahu di dalam industri tersebut, ya kan, dia akan imannya akan dijatuhkan karena harus misalnya berpegangan dengan lawan jenis, karena harus berduaan, ya kan, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah ujiannya. Nah, sedangkan ujian yang disebutkan di sini ini adalah ujiannya apa? Ujiannya adalah dia ingin hijrah tapi berada di dalam lingkungan yang tidak mendukung seperti itu. Ya. Berada di majelis ini adalah sebuah langkah yang tepat begitu karena menemukan komunitas. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bisa menemukan partner. Ya, satu partner itu sangat-sangat berharga ya. Punya teman yang baik sangat-sangat berharga. Ya. Siapa tahu nanti mendapatkan pasangan yang soleh insya Allah begitu, itu sangat-sangat cukup untuk bisa membentengi diri ya kan dari lingkungan yang memang kurang mendukung. Karena kadang-kadang yang kita butuhkan sesedikit itu gitu ya. Hanyalah satu orang yang bisa sama-sama berpegangan tangan gitu. Ya, oke, saya kira sudah lah. Itu saja yang harus saya jawab. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Siti Mahmudah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki niat karena kadang setiap perbuatan kebaikan ada rasa ingin mengharapkan sesuatu dari manusia. Pada yang terhormat, Ustadz Alfi Basyari dipersilakan. Tafadhal masykurah. Ya, bagaimana cara memperbaiki niat? Karena kadang setiap berbuat kebaikan ada rasa ingin mengharapkan sesuatu dari manusia, begitu. Memang ini adalah hal yang tidak mudah sebenarnya meluruskan niat itu. Dan itulah kenapa kita harus latih, kita harus bisikan terus di dalam diri sendiri, jangan sampai. Ya, bagaimana cara memperbaiki niat adalah jadi begini. Sebelum kita melakukan suatu kebaikan, kita harus pastikan dulu bahwa niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merenungkan dulu posisi kita di mana nih sekarang? Apakah amal kebaikan yang kita lakukan itu apakah dengannya kita bisa lebih dekat dengan Allah karena niatnya tulus atau kita bisa lebih jauh dari Allah karena niat kita tidak lurus seperti itu. Nah, kadang-kadang begini, kalau niatnya itu sudah lurus pun di tengah jalan kadang-kadang suka ada godaan begitu. Ya, suka ada godaan. Contohnya gimana? Lagi misalnya sedang duduk di masjid ya sendirian di sana nyaman misalnya baca Quran dengan suara yang keras, tidak ada orang di sana, tidak ada orang. Niatnya tulus karena dia tahu tidak ada orang di sana. Nah, kemudian apa? Kemudian datanglah orang lain misalnya, ya. Datanglah orang lain, apalagi seorang lawan jenis misalnya yang datang itu, ya, ke masjid sholat begitu. Ya, kita tahu, kita yang sedang ngaji di sana tahu bahwa ada orang di sana masuk begitu ya kan, disitulah mulai godaan-godaan ya kan. Baca Qurannya jangan makin keras ya, tapi
direndahkan, gitu ya kan, direndahkan seperti itu. Ya, dan caranya memang seperti itu. Kita ini adalah hal yang memang apa namanya, yang agak sulit karena bukan tidak mungkin, tapi emang agak sulit yang namanya meluruskan niat itu. Ya. Mengharapkan sesuatu dari manusia, ya oke, ya intinya seperti itu saja. Mengharapkan sesuatu dari manusia kan memang ada yang ada apa namanya, ada apresiasi bisa, pujian bisa. Mengharapkan uang juga sebuah hal yang mungkin, tapi kita harus selalu ingat bahwa manusia itu tidak mengapresiasi kita. Ya, kadang-kadang kita, oh, mau ngelakuin suatu kebaikan biar dilihat. Siapa bilang kita dilihat? Gitu kan? Kita ngelakuin sesuatu biar dipuji, ya siapa juga yang muji kita? Ya kan, kadang-kadang itu adalah apa yang terjadi dalam kepala kita saja. Kita yang mengira orang lain memuji kita. Kita yang mengira orang lain mengapresiasi kita begitu. Ya. Akhirnya apa? Kita dibahagiakan oleh ilusi-ilusi ini. Kita dibahagiakan oleh imajinasi-imajinasi ini. Dan pada akhirnya apa? Tidak ada yang bisa mengapresiasi kebaikan sebagaimana sebaik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsira atas semua jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian closing statement. Kepada yang terhormat Ustadz Alfi Basyari dipersilakan untuk menyampaikan kata-kata motivasi atau nasihat untuk kita semua. Tafadhal masykurah. Afwan Ustadz, mic-nya ketutup. Oke. Intinya seperti ini saja. Iman itu naik dan turun. Ketika kita mencoba untuk maju dalam keimanan, selalu ada halangan yang berusaha untuk memukul kita mundur. Karena kenapa? Karena kadang-kadang seperti itu. Syaitan memang suka ketika hamba berhenti mencoba begitu. Sehingga ini adalah suatu hal yang wajar. Hanya saja ketika apa namanya maju ketika kita ada halangan, mungkin kita butuh istirahat. Ya istirahatlah saja sejenak, tidak apa-apa. Yang penting satu, kita jangan berhenti, kita jangan mundur, kita jangan menyerah. Karena kalau misalnya kita menyerah ya susah lagi untuk bangkitnya begitu. Ini adalah tentang momentum. Kalau momentumnya sudah baik, kemudian ada sebuah halangan, ya sudah, kita capek, kita lelah misalnya. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat bukan berhenti itu. Kalau kita berhenti, kalau kita menyerah, berarti apa? Berarti apakah niat kita ikhlas, apakah niat kita tulus yang berada dalam majelis ini bersama antum semuanya begitu. Ya ini adalah nasihat untuk saya juga pertama-tama sebelum yang lainnya. Ya, jadi berusahalah untuk istiqomah, ya, paksakan diri untuk beribadah. Kadang-kadang kita tidak mau, ya, mau sholat susah, mau baca Quran susah, ya. Padahal kalau misalnya kita sudah sholat, sudah baca Quran, ternyata enak juga karena emang seperti itu. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang itulah bedanya ibadah dengan maksiat itu seperti itu. Maksiat itu di bayangan tuh enak. Dan ketika dilakukan langsung enak begitu. Tapi yang namanya ibadah kadang-kadang seperti itu. Di pikiran tuh berat, beban di pikiran. Tapi giliran sudah dilaksanakan, oh ternyata enak juga. Ternyata enak juga ya. Dan itu adalah contoh di mana kita dikalahkan oleh overthinking kita. Kita dikalahkan oleh oleh beban pikiran kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kami mohon ya semoga semua kawan-kawan yang ada di sini diberkahi dengan istiqomah, diberkahi dengan kekuatan untuk istiqomah, apalagi di zaman sekarang di mana kita melihat yang lain bermaksiat, kita akan ikut-ikutan maksiat, di mana kita melihat orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita cenderung tergoda untuk menganggapnya normal, padahal itu tidak normal, karena yang namanya kezoliman, yang namanya keburukan sampai hari kiamat pun akan tercatat sebagai keburukan. Dan nilai dari sebuah keburukan di mata manusia mungkin berubah, tapi nilai keburukan di dalam perspektif syariat itu tidak akan berubah hanya karena banyak orang yang melaksanakannya. Jika satu orang melaksanakan itu nilainya minus 100, ketika banyak yang melaksanakan ya nilainya sama, minus 100 juga. Tidak semata-mata menjadi ringan si dosa tersebut. Maka disitulah kita harus berhati-hati. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsira atas
nasihat dan motivasi yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian doa. Kepada yang terhormat Ustadz Alfi Basyari dipersilakan untuk memimpin doa penutup kajian pada malam hari ini. Dan afwan Ustadz untuk mendoakan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindunginya dimanapun mereka berada. Pada yang terhormat Ustadz Alfi Basyari dipersilakan. Tafadhal Maskura. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نعيما محمودا يوافي نعمه الكافي ومزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم انا نسالك بانك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال اللهم سهل امورنا وامور والدينا وامور اهلينا وامور معلمينا وامور اخواننا المسلمين في فلسطين وغزه خاصه وامور المسلمين جميعا ما دامت السماوات والارض انك على كل شيء قدير ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة